Sudah. Selesai. Oh, iya, terima kasih. Kelompok 1 siapa? Mohon izin menjawab Bapak, untuk kelompok 1 ada Ayu Manik Pratiwi, ada Komang Bayu Merta, Ratna Kusuma, dan saya sendiri Bapak Safanah Mubarokah. Iya, silakan dimulai ya sana ya. Recording in progress. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Niputa Ratna Sumardani dengan NIM 20130111020 dari kelas 5B Pendidikan Matematika. Hari ini kami akan mempresentasikan mengenai sebaran materi dan juga miskonsepsi pada materi pelajaran matematika kelas 7 semester 1. Anggota kami ada Yumani Pratiwi Mustika dari kelas 5A dengan NIM 20130111064, Komang Bayu Merta dari kelas 5A dengan NIM 20130111053, saya sendiri Putri Ratna Wardani dengan NIM 213011020 dari kelas 5B dan Safanah Mubarokah dari kelas 5B dengan NIM 20130111020. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Ayu Mani. Dipersilakan. Baik, di sini terdapat daftar isi yang dimana bab 1 yaitu bilangan, bab 2 yaitu himpunan, bab 3 yaitu bentuk aljabar, dan bab 4 yaitu persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Saya akan menjelaskan mengenai bab 1 yaitu bilangan. Terdapat subbab. Yang pertama, membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Yang kedua, penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Yang ketiga, perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Dan yang keempat, operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Baik, materi yang pertama yaitu membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Bilangan bulat itu terdiri atas bilangan bulat positif atau bilangan asli, bilangan nol, dan bilangan bulat, positif maupun negatif. Di dalam bilangan bulat termuat bilangan bilangan. Saya memotong ya. Bilangan bulat terdiri atas bilangan bulat positif atau bilangan asli, bilangan nol, dan bilangan bulat. Maksudnya gimana nih bilangan bulat terdiri atas bilangan bulat? Bilangan bulat negatif maksudnya Bapak, maaf. Bisa dilanjut? Ya. Baik, di dalam bilangan bulat termuat bilangan-bilangan seperti bilangan cacat, bilangan asli, bilangan genap, dan bilangan ganjil, dan yang terakhir bilangan prima. Yang kedua, ada penjumlahan pada bilangan bulat. Itu terdapat sifat-sifat, ada 5 sifat. Yang pertama ada sifat tertutup, di mana untuk setiap bilangan bulat A dan B berlaku tambah B sama dengan C juga bilangan bulat. Yang kedua ada sifat komutatif, di mana untuk setiap bilangan bulat A dan B selalu berlaku A tambah B sama dengan B tambah A. Yang ketiga ada asosiatif, di mana untuk setiap bilangan bulat A, B, dan C selalu A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Keempat, ada unsur identitas, di mana untuk sembarang bilangan bulat A selalu berlaku A tambah 0 sama dengan 0 tambah A. Dan yang terakhir, mempunyai inverse, di mana untuk setiap bilangan bulat A selalu berlaku A tambah negatif A sama dengan negatif A tambah A sama dengan 0. Sebentar, kembali lagi. Unsur identitas.
Nah, seperti itu aja persamaannya. Yang menyatakan dia unsur identitas. Yang mana unsur identitasnya? Yang ini Bapak, yang A tambah 0 sama dengan 0 tambah A. Apa unsur identitasnya? Bilangan nolnya. A tambah 1 juga sama dengan 1 tambah A. Bilangan nolnya merupakan unsur identitas pada penjumlahan. Berarti kalau dia memenuhi itu, dia merupakan unsur identitas. Itu maksudnya. Ya, Ya. A tambah 2 sama nggak dengan 2 tambah A? Jadi 2 Sama, unsur identitas Bapak. juga. ya. Ada berapa? Sama. A tambah 10 juga sama dengan 10 tambah A. Unsur identitas. Itu. Izin menjawab, Bapak. Ya, silakan Savana. Unsur identitas itu adalah bilangan di mana ketika dia ditambahkan dengan unsurnya itu akan hasilnya A. Misalkan di sini A tambah 0 sama dengan 0 tambah A. Kenapa unsur identitas bilangan adalah 0? Karena berapapun angka yang dijumlahkan dengan 0, maka hasilnya akan angka itu sendiri, Bapak. Yang Anda tuliskan bagaimana? Untuk sebarang bilang bulat A selalu berlaku A tambah 0 sama 0 tambah A. Ya, karena sifat komutatif itu kan. Ini unsur identitas apa sifat komutatif? Yang lain bisa membantu? Anggota kelompok 1, Izin Bapak. silakan Anda. Unsur identitas penjumlahan pada bilangan bulat itu adalah 0, di mana akan selalu berlaku suatu bilangan yang ditambah dengan 0 itu hasilnya adalah bilangan itu sendiri, di mana A ditambah 0 sama dengan A seharusnya. Jadi yang perlu diperbaiki apa di sana di perpoinnya? Itu yang saya maksudkan. Itu Apakah cukup A tambah 0 sama 0 tambah A, itu aja cukup? Tidak, Pak. Nah, harusnya gimana, Dimas? A tambah 0 sama dengan 0 tambah A sama dengan A. Nah, itu ya. Sama dengan A-nya kan kurang itu. Maknanya itu besar sekali. Sama A-nya tidak ada ya. Semua jadi identitas nanti. Ya, silakan lanjutkan. Yang lain juga silakan ya, kalau mau langsung bertanya, langsung saja bertanya, potong saja, tidak apa-apa ya. Enggak kelupaan ya. Baik Bapak, saya lanjut. Selanjutnya ada penjumlahan secara langsung. Misalkan A dan B bilangan bulat, maka berlaku A tambah B sama dengan A tambah B, tambah negatif B sama dengan A kurang B, negatif A tambah B sama dengan negatif dalam kurung A kurang B, negatif A tambah dalam kurung negatif B sama dengan negatif dalam kurung A tambah B. Contohnya, negatif 2 tambah 5 sama dengan negatif dalam kurung 12 dikurang 5, hasilnya negatif. Contoh yang kedua, negatif 8 ditambah dengan negatif 12 sama dengan negatif dalam kurung 8 tambah 12, hasilnya adalah negatif 20. Selanjutnya yaitu pengurangan pada bilangan bulat. Operasi pengurangan pada bilangan bulat berlaku sifat tertutup. Operasi pengurangan pada bilangan bulat yang melibatkan dua bilangan bulat, maka hasil operasinya juga merupakan bilangan bulat. Misalnya A dan B merupakan bilangan bulat, maka A kurang B sama dengan C, di mana C merupakan bilangan bulat.
cara menghitung operasi pengurangan bilangan bulat yaitu A kurang B sama dengan A tambah negatif B, dan A kurang negatif B sama dengan A tambah B. Contohnya, 12 kurang 8 sama dengan 12 tambah negatif 18. Maaf, 12 kurang 18 sama dengan 12 tambah negatif 18 hasil 6. Yang kedua, 16 dikurang negatif 9 sama dengan 16 tambah 9 hasilnya 25. Yang ketiga ada negatif 24 dikurang dengan negatif 4 sama dengan negatif 24 ditambah dengan 34 sama dengan 10. Oke, coba kembali ke slide sebelumnya. Pertiwi. Oke, cara menghitung operasi pengurangan bilangan bulat. A kurang B itu berarti A tambah negatif B. Nah, sebelumnya coba. A tambah negatif B artinya apa? A kurang B, Bapak. A kurang B artinya apa? A tambah negatif B. Kok bolak-balik jadinya? Terus yang mana yang kita gunakan untuk menyelesaikan? Kalau A tambah negatif B, cara kita menyelesaikannya, kita A kurang B gitu ya. Ya kan? Ya, Sekarang kalau A kurang B, cara menyelesaikannya, A tambah negatif B gitu. beda, Bapak. Beda ya? Ini di sini kan di slide ini A tambah negatif B itu sama dengan A kurang B. Oke. Nah, di slide berikutnya A kurang B, cara menghitungnya adalah A tambah negatif B. Terus sebenarnya yang mana sih yang kita gunakan untuk menghitung? Kok diputar, dibolak-balik yang slide sebelumnya dengan slide yang sekarang ini? Itu langsung dikurang aja, Bapak. Bisa. Kurang kurang aja. Bukan A tambah negatif B. Nah, itu kadang-kadang yang membuat artinya tidak ada arah yang jelas. Yang tadi di awalnya, di penjelasan operasi penjumlahan, ya sudah dimunculkan pengurangan. Sedangkan pengurangan belum kalian jelaskan, gitu loh jadinya. Jadi harus kita pikirkan juga, yang mana sih yang akan jadi patokan, pengurangannya apa penjumlahannya. Tadi penjumlahannya mengarah ke pengurangan. Setelah itu jelaskan pengurangan, arahnya ke penjumlahan. Kan nggak ada panduan jadinya. Nah, itu ya. Itu yang Bapak maksudkan. Jadi kan di penjumlahan kita punya inverse. Coba lihat kembali ke penjumlahan. Nah, itu hindari penjumlahan secara langsung. Cara menjumlahkan kok dikurangi. Sedangkan pengurangan ya kita belum jelaskan itu. Itu yang maksud. Bisa dipahami ya? Bisa, Bapak. Artinya harus jelas juga yang mana digunakan sebagai definisi, yang mana mengarah ke yang mana kita gunakan sebagai panduan nanti untuk yang lainnya. Sebenarnya kalau A tambah negatif B kan bisa saja kalian gunakan sifat inverse dan juga sifat identitas itu kan. A itu bisa saja C ditambah B kan. Misalkan A yang lebih besar ya, andaikan A yang lebih besar ya, dalam hal mutlaknya ya, dalam hal bilangannya tanpa kita pandang positif negatifnya. Misalkan si A yang lebih besar, oh berarti A itu bisa B tambah C.
Atau C tambah B sama kan? C tambah B tambah negatif B. Oh, B tambah negatif B itu 0. Jadi C tambah 0, hasilnya C. Sebenarnya kalau yang sebelumnya sih sudah ada A kurang B itu sama dengan C. Kan? Nah, tidak langsung seperti itu sebenarnya. Nah, negatif A tambah negatif B ini masih bisa kita gunakan karena masih ke penjumlahan yang digunakan. Negatif A tambah B, jadinya negatif A kurang B. Iya, kalau A-nya lebih besar. Kalau A-nya lebih kecil kan negatif-negatif gitu jadinya. Itu apa maksudnya? Nanti pengurangan itu bisa kita gunakan sebagai penjumlahan dengan inverse. A kurang B sama dengan A tambah inverse B. A tambah negatif B. Jadi kita mengarah ke operasi penjumlahan. Bagaimana A tambah negatif B? Kalau A-nya lebih besar, bisa A-nya kita pecah jadi 2 kan? A itu B tambah apa? Kan sama saja sebenarnya A tambah negatif B, A kurang B kan? Artinya siapa ditambahkan dengan B jadi A kan? A kurang B sebenarnya itu kan? Jadi kan A sama dengan B tambah jadi kan gitu jadinya kalimatnya kan? Itu kan A kurang B. Jadi kita mengacu itu kiblatnya atau acuannya adalah operasi penjumlahan. Dan definisi yang kita gunakan, pengurangan adalah penjumlahan dengan inverse bilangan belakangnya. Sehingga kalau A kurang negatif B, kok kurang negatif bisa jadi tambah, kan? Karena penjumlahan dengan inverse negatif B. Inverse negatif B siapa? B. Jadi kalau di SMP, inverse itu tidak bisa kita gunakan istilahnya karena mereka belum paham, saya gunakan istilah lawan. Jadi arti pengurangan adalah dijumlahkan dengan lawan dari bilangan itu. Itu secara definitif ya. Secara praktis mungkin digunakan istilah-istilah yang berbeda-beda lagi. Oke, jadi itu ya masukan dari Bapak, jangan dibulak-balik. Menjelaskan penjumlahan dengan pengurangan, nanti menjelaskan pengurangan dengan penjumlahan. Oke, silakan lanjutkan. Baik, selanjutnya perkalian pada bilangan bulat. Perkalian bilangan bulat meliputi perkalian bilangan bulat positif dengan bilangan positif, bilangan negatif dengan bilangan negatif, dan bilangan positif dengan bilangan negatif. Jika N adalah sembarang bilangan bulat positif, maka N kali A sama dengan A tambah seterusnya sebanyak N suku. Jika P dan Q bilangan, maka berlaku P kali Q sama dengan PQ, negatif P kali Q negatif PQ, P kali negatif Q sama dengan negatif PQ, dan negatif P dikali dengan negatif Q sama dengan PQ. Untuk setiap P, Q, dan R bilangan bulat berlaku sifat komutatif, yaitu P kali Q sama dengan Q kali P, asosiatif, P kali Q kali R sama dengan P kali Q kali R, distributif, yang ketiga perkalian terhadap penjumlahan, P kali Q tambah R sama dengan P kali Q tambah P kali R, dan yang terakhir distributif perkalian terhadap pengurangan, P kali Q kurang R sama dengan P kali Q dikurang P kali R. Selanjutnya ada pembagian pada bilangan bulat. Sifat-sifatnya yang pertama
bersifat tertutup karena hasil dari pembagian bilangan bulat bisa berupa bilangan pecahan. Jadi untuk setiap bilangan bulat A dan B, jika A dibagi dengan B sama dengan C, maka C belum tentu merupakan bilangan bulat. Yang kedua itu tidak bersifat komutatif. Ya, hasil pembagian bilangan bulat tidak pernah sama ketika letak bilangannya di titik. Yang ketiga tidak bersifat asosiatif. Maksudnya hasil bilangan bulat tidak pernah sama ketika elemen-elemennya dikelompokkan dengan cara yang berbeda. Yang keempat tidak bersifat distributif. Atau yang kelima pembagian bilangan bulat dengan nol, maka A bagi 0 hasilnya tidak terdefinisi. Dan yang terakhir, pembagian bilangan bulat oleh 0, maka 0 bagi A hasilnya adalah 0. Oh, sebentar. Apa beda yang terakhir dengan yang sebelumnya? Bedanya itu misalnya, Beda kalimatnya. Yang nomor 5 apa? pembagian bilangan bulat dengan pembagian 0 dengan bilangan bulat. Oke. Yang terakhir. Ya, jelas ya. Yang kalian terakhir salah ya. Ya, Bapak. Ya, lanjut. Selanjutnya, pembagian merupakan operasi kebalikan dari perkalian. Jika P, Q, dan R bilangan bulat dengan Q faktor P dan I tidak sama dengan 0, maka berlaku P bagi Q jika dan hanya jika P sama dengan Q kali R. Pembagian bilangan bulat mempunyai aturan sebagai berikut. Untuk setiap P, Q, dan R bilangan bulat, Q tidak sama dengan 0 dan memenuhi P bagi Q sama dengan R, berlaku yang pertama jika P, Q bertanda sama, R adalah bilangan bulat positif. Yang kedua, jika P, Q berlainan tanda, R adalah bilangan bulat negatif. Sebentar, yang atasan kok Bapak kurang paham maksudnya. Jika P, Q, dan R bilangan bulat, dengan Q faktor P dan I, kok bisa ada I di sana? Gimana maksudnya itu, Pani Pratiwi? Mani? Maaf Bapak, itu R. R. Ya, salah nulis lagi. Sebentar. R ya. Dengan Q faktor P dan R tidak sama dengan 0, maka berlaku. Kok bisa berlaku seperti itu? P bagi Q, jika izin Bapak. Gimana? Jangan silakan. Mungkin maksud harusnya ini harusnya jadi Q, karena kan tadi sudah dijelaskan bahwa yang membagi itu tidak boleh 0. Berarti itu harusnya Q. Jadi kan menyambungkan banyak P, Q, R bilangan bulat dengan Q faktor P dan Q-nya yang tidak boleh sama dengan 0. Jadi itu menurut saya. Gimana? Yang menulis gimana? Q apa R jadinya? Q, Bapak. Q sekarang, bukan R ya? Bukan. Terus kalimatnya di bawahnya gimana? P bagi Q. P bagi Q jika dan hanya jika P sama dengan Q kali R. Maksudnya gimana maksudnya itu? Kok tidak bunyi kalimatnya itu? P bagi Q, jika P sama Q bagi R. Q kali R gimana maksudnya? Ada yang kurang loh itu. Banyak yang kurang itu. Kurang sama dengan R. Nah, kurang sama dengan R.
kan katanya pembagian merupakan operasi kebalikan dari perkalian, loh. Jadi P bagi Q Sama dengan sama R. dengan R, dan juga P sama Q bagi R gitu. Ya. Ya, lanjutkan. Silakan lanjut. Baik, selanjutnya ada sifat-sifat operasi hitung. Apabila dalam suatu campuran bilangan bulat tidak terdapat tanda kurung, pengerjaannya berdasarkan sifat-sifat operasi berikut. Yang pertama, operasi penjumlahan dan pengurangan sama-sama kuat, artinya operasi yang terletak di sebelah kiri dikerjakan terlebih dahulu. Yang kedua, operasi perkalian dan pembagian sama-sama kuat, artinya operasi yang terletak di sebelah kiri juga dikerjakan terlebih dahulu. Operasi perkalian dan pembagian lebih kuat daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Artinya operasi perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Baik, selanjutnya ada miskonsepsi dari bab 1 yaitu bilangan. Yang pertama, siswa menganggap bahwa suatu bilangan bernilai lebih besar jika letaknya berada lebih jauh dari 0, di mana para siswa keliru dalam menentukan besarnya nilai suatu bilangan bulat negatif. Solusinya, kita bisa mengurutkan beberapa bilangan bulat negatif, yaitu menuliskan bilangan bulat tersebut secara urut dari yang nilainya terbesar ke yang nilainya terkecil, dan juga sebaliknya. Dan pada garis bilangan, semakin ke kanan letak suatu bilangan, nilainya semakin besar, sebaliknya semakin ke kiri, nilainya semakin kecil. Yang kedua, miskonsepsinya yaitu siswa belum bisa menghitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif, begitu pula sebaliknya. Solusinya, jika penjumlahan dilakukan dengan bilangan bulat positif, maka hasilnya adalah bilangan bulat positif. Hal yang sama berlaku pada bilangan negatif. Penjumlahan terjadi pada bilangan positif dan negatif, maka jenisnya ditentukan dengan jenis bilangan bulat dengan nilai yang paling besar. Sedangkan dalam operasi pengurangan pada bilangan bulat, jika simbol negatif pada bilangan bulat bertemu dengan simbol pengurangan, maka hasil perhitungannya akan dijumlahkan. Yang ketiga, miskonsepsinya, siswa belum bisa menghitung perkalian dan pembagian bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif. Begitu pula juga sebaliknya. Solusinya, dalam perkalian maupun pembagian, jika bilangan bulat sama positif kali positif, maka menghasilkan jenis bilangan yang sama. Jika bilangan bulatnya berbeda, positif kali negatif atau sebaliknya, maka menghasilkan bilangan bulat negatif. Dan jika bilangan bulat sama, negatif kali negatif, maka akan menghasilkan bilangan bulat positif. Dan yang terakhir, siswa tidak bisa membedakan operasi minus atau pengurangan dengan tanda bilangan negatif. Selain itu, mereka juga tidak bisa membaca operasi hitung secara benar. Yang kedua, siswa yang mengaplikasikan sifat komutatif pada pengurangan, padahal jelas bahwa sifat komutatif hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian saja. Yang ketiga, menghitung operasi hitung campuran dengan metode atau konsep yang salah berdasarkan sifat-sifat operasi hitung. Solusinya, yang harus dilakukan adalah menjelaskan kembali tentang perbedaan tanda negatif berdasarkan fungsinya sebagai operasi atau jenis bilangan, dan menjelaskan kembali tentang definisi dari sifat komutatif, kemudian meminta siswa menemukan sendiri operasi mana saja yang bersifat komutatif, serta menentukan apakah pengurangan bersifat komutatif atau tidak, dan mengingatkan siswa untuk berpatokan dengan sifat-sifat operasi hitung yang sudah diajarkan sebelumnya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya mohon izin untuk menjelaskan materi terkait himpunan, di mana ada 3 bab yang akan kita bahas. Yang pertama adalah konsep himpunan, yang kedua sifat-sifat himpunan, yang ketiga adalah operasi himpunan. Yang pertama adalah lalu ada objek dalam suatu himpunan disebut anggota atau elemen dari himpunan itu. Suatu himpunan dapat ditulis dengan menggunakan pasangan kurung kurawal, dan yang terakhir himpunan ditulis di antara kurung kurawal itu. Contohnya adalah A adalah himpunan bilangan cacah yang kurang dari 6. Sehingga anggota himpunan tersebut adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dapat ditulis A sama dengan dalam kurung kurawal 0, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu ada penyajian himpunan. Ada 3 cara dalam menyajikan himpunan. Yang pertama dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya atau enumerasi. Suatu himpunan itu dapat dinyatakan dengan menyebutkan semua anggotanya. Banyak bisa dimodifikasi, yaitu diberi. Contohnya A sama dengan A, I, U, E, O. Lalu cara kedua dinyatakan dengan menulis sifat yang dimiliki anggotanya, yaitu menuliskan syarat keanggotaan himpunan di antara kurung kurawal. Contohnya, bilangan cacah kurang dari 5, di mana bilangan cacah kurang dari 5 ini adalah syarat keanggotaan himpunan. Lalu yang ketiga dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan, yang anggota himpunannya dinyatakan dengan variabel yang diikuti dengan garis tegak dan syarat keanggotaannya. Contohnya, J sama dengan X, di mana X kurang dari 5. Lalu ada himpunan kosong dan himpunan semesta. Himpunan kosong yaitu himpunan yang tidak memiliki anggota dan dinotasikan dengan tanda seperti pada slide. Contohnya, R adalah himpunan bilangan ganjil antara 3 dan 5. Karena tidak ada bilangan ganjil antara 3 dan 5, maka himpunan R merupakan himpunan kosong. Ditulisnya R sama dengan kurung kurawal atau R sama dengan seperti tanda 0 lalu dicoret. Lalu selanjutnya adalah himpunan semesta, yaitu himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang ditulis dengan notasi S. Recording in progress. Lanjut. Baik, mohon izin saya lanjutkan. Selanjutnya adalah diagram Venn. Diagram Venn yaitu suatu bentuk diagram suatu himpunan atau beberapa himpunan yang sedang berhubungan. Nah, ada petunjuk untuk membuat diagram Venn. Mungkin tidak saya tuliskan di slide. Yang pertama, himpunan semesta atau S digambarkan dengan persegi panjang dan lambang S ditulis pada sudut kiri atas. Lalu setiap himpunan yang ada dalam himpunan semesta ditunjukkan oleh kurva
berupa tertutup sederhana. Yang ketiga, setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan titik. Yang keempat, bilangan anggota suatu himpunan mempunyai banyak anggota, maka anggotanya tidak perlu dituliskan. Contohnya, diketahui S sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan A sama dengan 2, 4, 6, 8. Lalu bisa digambarkan, berikut adalah diagram Venn untuk menyatakan kedua himpunan tersebut. Baik, saya lanjutkan. Ada sifat-sifat himpunan. Yang pertama adalah kardinalitas himpunan. Kardinalitas himpunan adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan dan dinotasikan dengan NA. Yang pertama, himpunan hingga adalah himpunan yang memiliki anggota hingga atau finite set. Contoh, A sama dengan 1, 2, 3, 4. Lalu yang kedua, himpunan tak terhingga adalah himpunan yang memiliki anggota tak terhingga atau infinite set. Contoh, B sama dengan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang ketiga, kardinalitas himpunan hanya untuk himpunan yang hingga atau finite set. Contoh, A sama dengan 2, 4, 6, 8, 10. B sama dengan 1, 3, 5, 7, dan seterusnya hingga 27, 29. Ada selingan sedikit ya. Baik, saya lanjutkan. Selanjutnya adalah himpunan bagian. Himpunan A merupakan himpunan bagian B jika setiap anggota A menjadi anggota B dengan menotasikan A subset B atau B subset A. Contoh, K sama dengan 1, 2, 3. Himpunan bagian K yang mempunyai satu anggota adalah 1, 2, 3. Selanjutnya, banyaknya himpunan itu dapat dilambangkan dengan 2 pangkat N. Contoh, misalkan A sama dengan 0,0 dan 1, di mana banyaknya adalah 2. Maka banyaknya himpunan bagian dapat dituliskan dengan 2 pangkat A atau 2 pangkat 2, yaitu sebanyak 4, di mana berisi himpunan kosong 0, Sebentar tadi Bapak dengar 2 pangkat 2. 2 pangkat A. Tetap A di sana ya, konsen Iya, ya. 2 pangkat A. Itu kurung Dua kurangnya pangkat. kurang 1. Baik, mohon izin saya lanjutkan. Selanjutnya adalah himpunan kuasa. Himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan bagian dari A yang dilambangkan dengan PA. Banyak anggota himpunan kuasa dari himpunan A dilambangkan dengan NPA, di mana NA-nya sama dengan 2. Himpunan bagian dari A adalah himpunan kosong 1, 2, dan 1,2. Apa bedanya ini dengan yang tadi ya? Ini ada himpunan kuasanya. Yang sebelumnya tadi coba. Kalau sebelumnya himpunan bagian. Oke. Ini yang sebelum sudah muncul sebenarnya himpunan kuasanya 2A itu ya? Iya. Belum disebutkan himpunan kuasa. Ya, silakan. Jadi himpunan kuasanya itu dijadikan satu himpunan, di mana himpunan bagiannya itu di mana himpunan kuasanya itu berisi himpunan bagiannya. Lalu selanjutnya kesamaan dua himpunan. Dua himpunan A dan B dikatakan sama jika A subset B dan B subset A dinotasikan dengan A saja dan himpunan B-nya ada 1, 2, 3, maka kedua himpunan itu dinyatakan sama. Lalu jika himpunan A-nya ada A, B, C, himpunan B-nya 1, 2, 3, maka bisa dinyatakan bahwa himpunan tersebut tidak sama karena tidak memenuhi persyaratan.
himpunan Recording in progress. semestanya 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 10. P adalah himpunan bilangan ganjil dalam 7, 9. Dan Q adalah himpunan bilangan prima dalam himpunan semesta S, yaitu 2, 3, 5, 7. Irisan himpunan P dan Q adalah himpunan semua anggota persekutuan himpunan P dan Q. Irisan Recording in anggotanya merupakan progress. anggota P atau anggota Q. Diketahui himpunan semesta S sama dengan 1 sampai dengan 10 dan seterusnya hingga 10. P adalah himpunan bilangan ganjil dari dalam himpunan semesta, yaitu 1, 3, 5, 7, 9, dan Q himpunan bilangan prima dalam himpunan semesta S, yaitu 2, 3, 5, 7. Bisa kita tarik kesimpulan bahwa P gabungan Q sama dengan 1, 4, 3, maaf, seharusnya 1, 2, 3, 4, 5, 7. Lalu selanjutnya ada komplement. Komplement adalah operasi uner yang hanya memerlukan satu unsur. Contoh, komplement himpunan A adalah suatu himpunan semua anggota himpunan S yang bukan anggota himpunan A. Dinyatakan dengan A komplement. Misalkan S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Himpunan A sama dengan 1, 2, 3, dan himpunan B 4, 5, 6. A saling asing atau disjoin dengan B. Sehingga A komplemennya sama dengan 4, 5, 6, 7, 8, 9. B komplemennya sama dengan 1, 2, 3, 7, 8, 9. Lalu selanjutnya adalah ada selisih atau difference. Selisih himpunan B terhadap himpunan A adalah himpunan semua anggota himpunan A yang bukan anggota himpunan B. Dinotasikan dengan A kurang B. S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A sama dengan 1, 2, 3. B sama dengan 4, 5, 6. A saling asing disjoin dengan B. Sehingga A kurang B sama dengan 1, 2, 3. Dan B kurang A sama dengan 4, 5, 6. Selanjutnya dari beberapa guru yang telah kami wawancari, hanya terdapat satu miskonsepsi, yaitu siswa masih belum bisa memaknai operasi himpunan gabungan. Siswa menganggap jika berbentuk gabungan, maka seluruh anggota himpunan ditulis tanpa memerhatikan anggota bilangan yang sama. Solusinya adalah siswa perlu ditekankan kembali terkait makna dari gabungan, bahwa jika memiliki anggota yang sama, maka cukup ditulis satu saja. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu yang ketiga adalah bentuk aljabar. Di dalam bentuk aljabar ini ada beberapa materi, yaitu pengertian bentuk aljabar, penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, perkalian, perpangkatan, dan pembagian bentuk aljabar, pecahan bentuk aljabar, dan menyederhanakan bentuk aljabar. Next. Bukan itu, Safa.
Oke, akan saya lanjutkan. Pengertian bentuk aljabar. Aljabar merupakan salah satu cabang dari matematika yang mempelajari tentang penyederhanaan masalah dengan menggunakan simbol yang menjadi pengganti konstanta atau variabel. Sedangkan bentuk aljabar merupakan suatu ekspresi atau suatu kombinasi yang terdiri atas satu atau lebih bilangan dan variabel, serta satu atau lebih operasi hitung, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Contohnya yaitu negatif X ditambah 2Y sama dengan dan B kuadrat. Jadi suatu bentuk aljabar dapat ditentukan dengan cara mensubstitusikan sembarang bilangan pada variabel-variabel bentuk aljabar tersebut. Next. Unsur-unsur pembentuk aljabar. Yang pertama ada suku. Suku adalah bagian dari bentuk aljabar yang terdiri atas variabel beserta koefisiennya atau konstanta yang dipisahkan oleh operasi penjumlahan dan operasi pengurangan. Yang kedua ada variabel atau nilai peubah. Adalah lambang atau simbol yang digunakan untuk mewakili bilangan atau nilai yang sifatnya tidak pasti atau belum diketahui. Yang ketiga ada koefisien. Adalah faktor angka pada suatu hasil kali dengan suatu peubah atau variabel. Yang keempat ada konstanta atau nilai tetap, adalah bilangan dengan nilai yang bersifat tetap pada suatu bentuk aljabar dan tidak memuat variabel. Yang kelima ada suku sejenis, adalah suku yang memuat peubah atau variabel dan pangkat dari peubah yang sama. Selanjutnya yaitu suku tak sejenis, adalah suku yang memuat peubah atau variabel atau pangkat dari peubah yang tidak sama. Selanjutnya ada faktor, adalah suatu bilangan yang membagi habis bilangan lain yang lebih besar. Yang kedelapan yaitu faktor persekutuan, adalah faktor-faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih. Dan yang terakhir faktor persekutuan terbesar, yaitu faktor persekutuan yang nilainya terbesar di antara faktor-faktor persekutuan lainnya. Next. Operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Pada bentuk aljabar, operasi penjumlahan dan pengurangan hanya dapat dilakukan pada suku-suku sejenis. Sifat-sifat penjumlahan bentuk aljabar yaitu yang pertama A ditambah B sama dengan B ditambah A. Ini merupakan sifat komutatif. Yang kedua A ditambah B dalam kurung A ditambah dalam kurung B ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung A tambah B ditambah C. Ini merupakan sifat asosiatif. Next. Contohnya, tentukan penjumlahan dan pengurangan 7A ditambah 4B dengan 8A dikurangi 6B. Penyelesaiannya, 7 dalam kurung 7A ditambah 4B ditambah dalam kurung 8A dikurangi 6B sama dengan, pertama kita jabarkan, yaitu jadi 7A ditambah 4B ditambah 8A ditambah negatif 6B. Selanjutnya kumpulkan suku yang sejenis, 7A ditambah 8A ditambah 4B ditambah negatif 6B. Selanjutnya operasikan suku yang sejenis, hasilnya 15A ditambah negatif 2B. Selanjutnya disederhanakan, yaitu jadi 15A dikurangi 2B. Yang kedua yaitu pengurangannya, 7A ditambah dalam kurung 7A ditambah 4B dikurangi dalam kurung 8A dikurangi 6B. Sama dengan kita jabarkan 7A ditambah 4B dikurangi 8A dikurang negatif 6B. Selanjutnya kumpulkan suku yang sejenis, 7A dikurangi 8A ditambah 4B ditambah 6B. Selanjutnya operasikan suku sejenis, jadinya negatif A ditambah 10B. Next. Selanjutnya yaitu perkalian bentuk aljabar. Sifat-sifat perkalian bentuk aljabar ada 4. Yaitu yang pertama, A kali B sama dengan B kali A, yaitu sifat komutatif. A dikali dalam kurung B ditambah C sama dengan A kali B ditambah A kali C, yaitu sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. A dikali B dikurang C sama dengan A kali B dikurangi A kali C, yaitu sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. A kali B kali C sama dengan dalam kurung A kali B dikali C sama dengan A dikali dalam kurung
B dikali C, yaitu merupakan sifat asosiatif. Secara umum, proses perkalian bentuk aljabar X ditambah A dikali X ditambah B mengikuti proses berikut. Yang pertama itu X dikali X, jadi X kuadrat. Selanjutnya X dikali B ditambah BX ditambah X dikali A, yaitu AX ditambah A kali B, AB. Next. Perkalian suatu bilangan konstanta K dengan bentuk aljabar yaitu sebagai berikut. K dikali AX sama dengan KAX. K dikali AX ditambah B sama dengan KAX dikali KB. Contohnya 4 dikali 5X sama dengan 20X. Atau contoh lainnya 3 dikali X dikurangi 4Y sama dengan 3X dikurangi 12Y. Sedangkan perkalian antara dua bentuk aljabar dinyatakan sebagai berikut. AX ditambah B dikali CX ditambah D sama dengan ACX kuadrat ditambah AD ditambah BCX ditambah BD. AX tambah B dikali CX kuadrat ditambah DX ditambah E sama dengan ACX pangkat 3 ditambah AD tambah BCX kuadrat ditambah AE ditambah BDX ditambah BE. X ditambah A dikali X dikurang A sama dengan X kuadrat dikurangi A kuadrat. Contohnya 2X tambah 1 dikali 4X tambah 3 sama dengan 8X kuadrat ditambah 6 tambah 4X ditambah 3 sama dengan 8X kuadrat tambah 10X tambah 3. X ditambah 3 dikali 2X kuadrat ditambah X ditambah 3 sama dengan 2X pangkat 3 ditambah 1 tambah 6X kuadrat ditambah 3 tambah 3 kali X ditambah 9. 2 sama dengan 2X kuadrat ditambah 7X kuadrat ditambah 6X tambah 9. Dan yang ketiga, X ditambah 3 dikali X dikurang 3 sama dengan X kuadrat dikurangi 3 kuadrat itu sama dengan X kuadrat dikurangi 9. Selanjutnya perpangkatan bentuk aljabar. Perpangkatan adalah perkalian berulang dengan bilangan yang sama. Pada perpangkatan bentuk aljabar suku 2, koefisien suku-sukunya ditentukan dengan segitiga Pascal. Misalnya A ditambah B pangkat 1 sama dengan A tambah B. Pangkat satunya tidak perlu ditulis. A tambah B pangkat 2 sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. A tambah B pangkat 3 sama dengan A pangkat 3 ditambah 3A kuadrat B ditambah 3AB kuadrat ditambah B kuadrat dan seterusnya. Mohon izin, coba ke slide sebelumnya. Nah, coba dicek lagi perhitungan di sini. Yang benar tuh B pangkat 3 apa B pangkat 2? Oh iya, salah ketik. Oke. Makasih Jayanta. Selanjutnya yaitu pembagian aljabar. Pembagian aljabar dilakukan dengan cara mengubah bentuk aljabar ke dalam bentuk pecahan ataupun dengan menggunakan cara pembagian bersusun. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembagian aljabar yaitu X pangkat M dibagi X pangkat N itu sama dengan X pangkat M dikurangi N. AX dibagi B sama dengan A dibagi B E dikali X. Contohnya 9Y pangkat 3 dibagi 3Y pangkat 2 sama dengan 3Y pangkat 3 dikurangi 2, yaitu 3Y pangkat 1 sama dengan 3Y. Yang kedua 8X dibagi 2, 8 dibagi 2 dikali X yaitu 4X. Menyelesaikan pecahan bentuk aljabar. Hasil operasi penjumlahan dan pengurangan pada pecahan aljabar diperoleh dengan cara menyamakan penyebutnya. Kemudian menjumlahkan atau mengurangkan pembilangan. Dalam menyelesaikan pecahan bentuk aljabar antara lain menyamakan kedua penyebut dengan mencari kelipatan persekutuan terkecil atau KPK untuk penyebut
Selanjutnya, melakukan operasi perkalian pada pembilang dan penyebut untuk mendapatkan bilangan penyebut yang sesuai. Menjumlahkan kedua pembilang tanpa mengubah penyebut, menyederhanakan atau memperkecil jawabannya jika perlu. Next. Contohnya, A per 2 ditambah A dikurangi 4 per 3. A dikali KPK dari penyebutnya adalah 6. Selanjutnya, untuk dapat A dikali 3 per 2 dikali 3 sama dengan 2 dikali A dikurangi 4 per 2 kali 3. 3A per 6 ditambah 2A dikurangi 8 per 6 sama dengan 3A ditambah 2A dikurangi 8 per 6 sama dengan 5A dikurangi 8 per 6. Menyederhanakan bentuk aljabar. Suatu pecahan bentuk aljabar dikatakan paling sederhana jika pembilang dan penyebutnya tidak mempunyai faktor persekutuan kecuali 1 dan penyebutnya tidak sama dengan 0. Contohnya, sederhanakan pecahan berikut. 18A kuadrat per 6A. Untuk penyelesaiannya, 18A kuadrat per 6A itu sama dengan 18 per 6 A kuadrat per A. Ini bisa langsung dibagi, A kuadrat dibagi A itu A, 18 dibagi 6 itu 3, jadi hasil bentuk sederhananya itu 3A. Next, apa? Miskonsepsi pada bentuk aljabar yang sering terjadi yaitu siswa tidak mengubah tanda di saat melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan yang perlu membuka kurung. Contohnya misalnya ada soal 2x ditambah 3 dikurangi 3x ditambah 4. Siswa seringkali membuat jawaban 2x ditambah 3 dikurangi 3x ditambah 4 atau 2x ditambah 3 ditambah 3x ditambah 4. Yang mana ini adalah seharusnya jawabannya 2x ditambah 3 dikurangi 3x ditambah 4 itu 2x ditambah 3 dikurangi 3x dikurangi 4. Itu hasilnya negatif x dikurangi 1. Karena kesalahan ini siswa jadi jawaban siswa menjadi sering salah. Solusinya siswa harus diingatkan kembali dan perlu ditekankan jika nanti terdapat soal-soal yang seperti ini harus mengubah tandanya serta lebih sering lagi diberikan latihan soal supaya mereka terbiasa mengerjakan soal-soal yang seperti ini sehingga tidak membingungkan bagi siswa. Next. Yang selanjutnya, siswa sering mengabaikan variabel dan hanya fokus pada operasinya saja. Misalnya soalnya 2x ditambah 3 ditambah 3x ditambah 4. Siswa banyak yang menjawab 5x ditambah 7 sama dengan 12x atau 5 ditambah 7 sama dengan 12. Yang mana ini adalah salah. Seharusnya siswa mengelompokkan terlebih dahulu yang memiliki variabel yang sama baru bisa dijumlah. Solusinya siswa dituntun dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dengan mengumpulkan atau mengelompokkan suku-suku sejenis lalu melakukan operasi penjumlahan. Hal ini juga sering terjadi di perkalian. Misalnya 2x dikali x, itu siswa malah menjawab 2xx, di mana seharusnya kan hasilnya adalah 2x kuadrat. Next. Siswa sering menjumlahkan dua variabel yang berbeda. Misalnya ada soal x ditambah 3y ditambah 2 ditambah 1. Siswa malah menjawab 4xy ditambah 3. Di mana x dan y itu tidak bisa dijumlahkan karena variabel yang berbeda. Solusinya, siswa perlu dituntun dan diberi penekanan bahwa dua variabel yang berbeda itu tidak dapat dijumlahkan dan juga tidak dapat dikurang. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih.
Baik, berikutnya kita masuk ke bab 4, yaitu persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Adapun sebab materi yang dibahas yaitu yang pertama ada kalimat tertutup atau kalimat pernyataan, yang kedua ada kalimat terbuka, yang ketiga ada penyelesaian persamaan linear satu variabel, dan yang terakhir yaitu penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel. Next. Yang pertama yaitu kalimat pernyataan atau kalimat tertutup dan kalimat terbuka. Kalimat pernyataan. Kalimat pernyataan merupakan kalimat yang dapat dinyatakan benar saja atau salah saja, dan tidak kedua-duanya. Contohnya, 3 lebih dari 5. Pernyataan itu merupakan pernyataan yang salah. Seharusnya 3 kurang dari 5. Berikutnya ada kalimat yang belum tentu diketahui kebenarannya. Contohnya, X ditambah 5 sama dengan 11. Di sini kita ketahui bahwa X belum diketahui. Next. Berikutnya ada persamaan linear satu variabel. Persamaan linear satu variabel itu merupakan kalimat terbuka yang dapat dihubungkan dengan tanda sama dengan dan memiliki satu variabel berpangkat 1. Berikut beberapa cara dalam penyelesaian PSLV, yaitu yang pertama ada persamaan yang ekuivalen, yang kedua ada penyelesaian persamaan linear satu variabel, dan yang terakhir ada penyelesaian model matematika dengan persamaan linear satu variabel. Next. Yang pertama ada persamaan yang ekuivalen. Di persamaan yang ekuivalen ini terdapat 3 cara. Yang pertama ada menambah atau mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Contohnya, X ditambah 5 sama dengan 12. Di sini kita lihat ruas kiri dan kanan kita sama-sama kurangi 5. Akan menjadi yaitu X tambah 5 dikurang 5 sama dengan 12 dikurang 5. Akan mendapatkan hasil yaitu X sama dengan 7. Yang kedua ada mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Contohnya, 5X sama dengan 25. Di sini, ruas kiri dan ruas kanan kita sama-sama dikalikan 1/5. Akan mendapatkan hasil yaitu 5X dikali 1/5 sama dengan 25 dikali 1/5, yaitu X sama dengan 5. Dan yang terakhir ada menggabungkan kedua cara di atas. Contohnya, 4X tambah 3 sama dengan X dikurang 6. Di sini ruas kiri dan kanan kita sama-sama kurangi 3. Dapatkan hasil yaitu 4X ditambah 3 dikurang 3 sama dengan X dikurang 6 kurang 3. Dapatkan hasil yaitu 4X sama dengan X dikurang 9. Di sini kita ruas kiri dan kanan kita sama-sama kurangi X. Akan mendapatkan 4X kurang X sama dengan X dikurang 9 dikurang X. Sama dengan X 3X sama dengan 9. Di sini kita juga ruas kiri dan kanan kita sama-sama dikalikan 1/3. Akan mendapatkan hasil yaitu 3 dikali 1/3 sama dengan 9 kali 1/3. Kita mendapatkan hasil yaitu X sama dengan 3. Next. Mohon izin, Bayu. Iya, Yanta. Coba dicek lagi hasilnya ini. Berapa hasilnya? Sembilan atau negatif 9? Negatif 9, maaf Yanta. Ada kesalahan. Oke, lanjut. Di sini X sama dengan negatif 3. Next. Berikutnya ada penyelesaian persamaan linear satu variabel. Di dalam penyelesaian persamaan linear satu variabel ini ada 2 cara. Yang pertama ada memindahkan konstanta ke ruas lain. Contohnya 2X kurang 7 sama dengan 5. Di sini kita pindahkan angka ke ruas kanan, yaitu 2X sama dengan 5 ditambah 7. Dapatkan hasil yaitu X sama dengan 6. Yang kedua ada memindahkan variabel dan koefisiennya ke ruas lain. Contohnya 5X sama dengan 4X min 6. Kita pindahkan 4X ke ruas kiri. Dapatkan hasil yaitu 5X dikurang 4X sama dengan 6. X sama dengan 6. Berikutnya ada penyelesaian model matematika dengan persamaan linear satu variabel. Bayu. Ya, Bapak. Ada pertanyaan dari siswa, apa sih dasar memindahkan itu? Mengapa kalau dipindahkan tandanya jadi positif? Yang negatif jadi positif, yang positif jadi negatif. Mengapa kalau dipindahkan tandanya berubah? Mengapa? Mungkin ini sama dengan
penyelesaian sebelumnya, Bapak, jika pindah ke ruas kiri itu, di mana penyelesaian itu sama-sama dikurang. Misalnya pada contoh ini 5x sama dengan 4x sama dengan dikurang 6. Di sini 4x kita pindah ke ruas kiri. Nah, di sini kita Kalau yang perkalian bisa dipindahkan nggak? kalau perkalian dipindahkan dia akan menjadi pembagian. Kenapa seperti itu? Nah, itu kembali lagi ya, sebenarnya tidak ada istilah memindahkan ya. Tidak ada istilah memindahkan. Itu hanya praktisnya saja, praktis bahasa sederhananya saja, yang mudah diingat. Yang benar itu yang tadi, yang slide sebelumnya. Coba lihat kembali, Bayu. Nah, ini prinsipnya adalah kesamaan ekuivalen ini. Menjumlahkan kedua ruas dengan bilangan yang sama atau mengalihkan dengan bilangan yang sama. Ya, tidak ada konsep pemindahan ruas, nggak ada. Ya. Itu hanya bentuk praktisnya saja. Sebenarnya kedua ruas dikurangi 5 kan. Terlihat seolah-olah plus 5-nya pindah ke kanan jadi min 5 kan gitu. Jadi tidak ada perpindahan ruas ya. Iya, Bapak. Tidak ada konsep perpindahan ruas. Perpindahan ruas nggak ada. Yang kali jadi bagi nggak ada prinsip seperti itu. Yang ada hanyalah menjumlahkan kedua ruas dengan bilangan yang sama atau mengalihkan dengan bilangan yang sama. Tentu sesuai dengan tujuannya ya. Oke, lanjut. Baik, berikutnya ada penyelesaian model matematika dengan persamaan linear satu variabel. Contohnya, dua buah bilangan berjumlah 37, sedangkan selisih kedua bilangan tersebut adalah 3. Maka nilai dari kedua bilangan tersebut adalah, penyelesaiannya, bilangan 1, kita misalkan dulu bilangan 1, yaitu X, bilangan kedua, yaitu X ditambah 3. Sehingga diperoleh persamaan berikut. X ditambah 3 sama dengan 37. 2X sama dengan 34. X sama dengan 17 merupakan bilangan 1 dan X tambah 3 merupakan bilangan kedua. Jadi, penjumlahan dari kedua bilangannya itu 17 ditambah 3 sama dengan 20. Next. Berikutnya ada pertidaksamaan linear satu variabel. Pertidaksamaan linear satu variabel merupakan kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel dapat dilakukan dengan cara yang pertama, menambah atau mengurangi ruas kiri dan ruas kanan dengan bilangan yang sama. Yang kedua, mengalihkan atau membagi ruas kiri dan kanan dengan bilangan yang sama. Contohnya, 4X ditambah 3 lebih dari X dikurang 6. Di sini ruas kiri dan kanan kita sama-sama kurangi 3. Dapatkan hasil yaitu 4X tambah 3 dikurang 3 lebih dari X dikurang 6 dikurang 3. Sama dengan 4X lebih dari X dikurang 9. Di sini ruas kiri dan kanan kita kurangi X. Dapatkan hasil yaitu 4X dikurang X lebih dari X dikurang 9 dikurang X. Yaitu 3X lebih dari 9. Di sini kita ruas kiri dan kanan, di sini negatif 3X lebih dari negatif 9. Di sini ruas kiri dan kanan kita sama-sama akan kalikan sepertiga, maka mendapatkan hasil yaitu 3X dikalikan dengan sepertiga lebih dari negatif 9 dikalikan dengan sepertiga. Dapatkan hasil yaitu X lebih dari negatif 3. Next. Berikutnya ada miskonsepsi yang terjadi pada materi ini. Bayu? Ya, Bapak. Slide sebelumnya. Mengalihkan atau membagi ruas kiri dan kanan dengan bilangan yang sama.
Hati-hati pada pertidaksamaan. Bisa nggak dikalikan dengan bilangan yang sama? Pas kanan dan kirinya. Apakah bentuk pertidaksamanya akan tetap? Jadi kebetulan tadi di contohnya yang digunakan mengalikan adalah sepertiga. Kalau pengalinya bilangan negatif gimana? Boleh dikalikan dengan bilangan negatif. Boleh apa tidak dikalikan dengan bilangan Tidak, negatif? Bapak. Tidak boleh. Ya. Kalau musuhnya negatif X lebih dari 1, gimana cara menyelesaikannya kalau tidak boleh dikalikan dengan bilangan negatif? Gimana caranya? Nggak boleh ya dikalikan dengan bilangan negatif ya? Gimana? Boleh apa tidak dikalikan dengan bilangan negatif? Boleh, Bapak. Boleh. Terus konsekuensinya gimana? Tandanya berubah, Bapak. Tandanya berubah. Tandanya berubah. Itu hati-hati ya. Jangan hanya menggunakan kalimat kalikan atau membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Kalau bilangannya itu bilangan negatif yang digunakan, tandanya terbalik. Ya, sampai lupakan itu ya. Iya, Bapak. Yuk, lanjutkan, Bayu. Next. Berikutnya ada miskonsepsi yang terjadi pada sebab materi ini. Ada 4 miskonsepsi yang sering terjadi. Yang pertama ada menentukan hasil penyebelahan suku sejenis maupun tidak sejenis sebagai hasil perkalian. Contohnya, misalkan 2A ditambah A. Jawaban seharusnya yaitu 3A. Siswa yang tidak memahami konsep ini akan mengalihkan suku tersebut seperti 2A ditambah A, dapatkan hasil yaitu 2A. Untuk mengatasi hal ini, pengajar bisa menjelaskan atau mengingatkan kembali lagi tentang materi aljabar yang dibahas pada sebab sebelumnya mengenai operasi aljabar, khususnya pada materi penjumlahan. Mana semestinya yang bisa dijumlahkan dan mana yang tidak bisa dijumlahkan. Dan pengajar juga bisa... Ini slide-nya sudah berubah ya slide-nya? Di Bapak aku masih miskonsepsi yang 4 nih ya? Iya Pak, yang masih 4 itu. Oh, belum, tidak ada uraiannya di sana? Tidak ada, Pak. Pokoknya tidak ada ya? Oke. Ya, lanjutkan, Bayu. Silakan lanjutkan, Bayu. Suara Bapak bisa didengar, Dek? Bisa, Bapak. Bisa ya? Oh, mungkin di Bayu ada gangguan tadi ya?
Baik, mungkin sambil menunggu Bayu join kembali, mungkin mohon izin saya untuk menjelaskan. Yang pertama, miskonsepsi terkait menentukan hasil penjumlahan suku sejenis maupun tidak sejenis sebagai hasil perkalian. Contohnya di 2A tambah A sama dengan 3A. Siswa yang tidak memahami konsep ini akan mengalihkan suku tersebut, seperti 2A tambah A sama dengan 2A. Nah, solusinya untuk mengatasi hal ini, pengajar bisa menjelaskan atau mengingatkan kembali tentang materi aljabar yang dibahas pada subbab sebelumnya mengenai operasi aljabar, khususnya pada materi penjumlahan, yang dimana semestinya yang bisa dijumlahkan dan mana yang tidak bisa dijumlahkan. Dan juga bagi pengajar bisa mengatasi hal ini dengan cara sering mengajak siswa untuk menjawab soal-soal yang ada. Maaf, sebelumnya ada terkendala jaringan. Oke, saya akan lanjutkan. Yang kedua ada menambahkan atau mengurangkan perkalian konstanta dengan bentuk aljabar. Contohnya di sini, 2 dalam kurung X ditambah 3 sama dengan 2X ditambah 6. Siswa yang tidak memahami konsep perkalian konstanta ini akan menjawab pertanyaan di atas dengan 2 dalam kurung X tambah 3 sama dengan 5X. Nah, untuk mengatasi hal ini, pengajar bisa mengajak siswa untuk mengajarkan kembali lagi tentang materi aljabar yang dibahas pada subbab sebelumnya mengenai operasi aljabar, khususnya pada perkalian antara konstanta dengan bentuk aljabar, dan juga pengajar bisa mengatasi hal ini dengan cara sering mengajak siswa untuk menjawab soal yang ada. Yang ketiga ada menjumlahkan atau mengurangkan variabel dengan konstanta. Contohnya di sini, 5 ditambah 4Y sama dengan 2Y ditambah 2. Seharusnya di sini yaitu 2Y sama dengan min 3. Y sama dengan min 3 per 2. Nah, siswa yang tidak memahami konsep ini cenderung menjumlahkan atau mengurangkan variabel dengan konstanta tersebut. Seperti 5 ditambah 4Y sama dengan 2Y ditambah 2. Nah, di sini siswa akan menjumlahkan 5 dengan 4Y, dapatkan hasil yaitu 9Y ditambah 4Y sama dengan 13Y. Nah, untuk mengatasi hal ini, pengajar bisa mengajarkan kembali lagi tentang materi aljabar yang dibahas pada subbab sebelumnya mengenai operasi aljabar, dan juga pengajar bisa mengatasi hal ini dengan cara mengajak siswa untuk menjawab soal yang ada. Berikutnya ada siswa sering menggunakan istilah pindah ruas. Nah, yang sudah dikatakan tadi, istilah pindah ruas itu tidak ada. Yang ada yaitu menambahkan atau mengurangkan kedua ruas dengan bilangan yang sama, atau mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan jumlah yang sama. Next. Nah, sekian presentasi dari kelompok 1. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kami tutup dengan parabel Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 1. Yang lain ada pertanyaan, silakan. Tidak ada? Oke, sebenarnya tadi sudah bagus ya saya sampaikan ke kelompok 1. Ada beberapa sedikit bisa saya katakan ada yang kurang konsisten ya. Tadi pindah ruas itu dijelaskan dalam konsep, tapi sekarang di belakang kok jadi miskonsepsi. Kalau itu miskonsepsi, kalian jangan jelaskan itu kan. Ada yang mau disampaikan lagi dari kelompok 1? Ada? Dari saya cukup, Bapak. Dan ada memiliki permasalahan terkait materi kelas 7 semester 1? Untuk makalahnya sudah di-share di teman-teman semua ya? Sudah ya? Sudah, Bapak. Savana kelas B ya? Oke, Bapak.
Nah, kalau masalah microstudio sudah, sekarang silahkan diperlihatkan soal HOTS-nya. Ya. Nah, silakan nomor 1. Silakan diperlihatkan soal HOTS yang sudah kalian susun. Silakan. Baik, Bapak. Ya, silakan. Soal HOTS yang pertama itu mengenai bilangan. Di sini saya menemukan soal untuk setiap bilangan bulat positif X dan Y didefinisikan X bundaran Y sama dengan X tambah Y dibagi dengan X kali Y. Nilai X yang memenuhi persamaan 3 dikali X bundaran 2 sama dengan 2 dikali X bundaran 1 adalah Sebentar, coba Pak Tasir. X Y sama dengan X plus Y kali X kali Y. Bilangan bulat positif ya.
Pada setiap bilangan bulat positif X, Y didefinisikan X. Y sama dengan X plus Y per X kali Y X. Jika X plus 2 sama. Oke, ya, coba lihat pembahasannya. Baik, dari X bundaran Y itu sama X tambah Y dibagi X kali Y dapat kita peroleh. Ini soalnya 3 dikali X bundaran 2 sama dengan 2 dikali X bundaran 1. 2 kali ya, jangan dikali. Kalau dikali banyak-banyak hanyut dia ya. 2 kali ya. Oh ya. Jadinya 3 X tambah 2 dibagi dengan X kali 2 sama dengan 2 dikali X tambah 1 dibagi dengan 2 kali. 2 kali X tambah 1 dibagi X kali 1. Ini dikaliin 3 sama X sama 3 sama 2. Itu bahasa apa dikali? Oke, biasakan ya. Yang didapat 3X tambah 6 dibagi 2X sama dengan 2X tambah 2 dibagi X. Terus ini dikali, dapatkan X kali 3X tambah 6 sama dengan ini dikali. Bagaimana itu bisa berubah jadi seperti itu? 3X plus 6 per 2X sama dengan 2X plus 2 per X. Kenapa bisa jadi yang di bawahnya itu? 3-nya dikali ke dalam X plus 2. Gimana? Coba diulangi. Kurang jelas apa dengar? 3-nya dikali sama X plus 2. Nah, di bawahnya. Setelah yang ada per itu di bawahnya. Jadi ya, yang dikali silang. Yang dikali silang ya. Kali silang itu apa? Yang ini yang 3X tambah 6 dikali sama X. Kenapa bisa seperti itu? Itu juga miskonsepsi sebenarnya ya. Kali silang dia. Itu hanya praktis saja kali silang. Sama kayak pindah ruas. Sebenarnya prinsip apa yang digunakan di sana? Prinsip apa sebenarnya yang digunakan? Prinsip apa? Menyamakan penyebutnya, Pak. Ya. Prinsip apa? Untuk menyamakan penyebut. Mengapa menyamakan penyebut? Apa sih sebenarnya yang digunakan di sana?
apa yang digunakan? Ya, silakan Haris, jangan ragu-ragu. Dari saya sendiri itu kembali ke penjelasan dari Bayu, Pak. Kan dikalikan Diulang dengan ya, bilangan yang ada sama. koreksi, Bapak pernah salah. Nggih. Dari saya sendiri, menurut saya sendiri itu sesuai dengan penjelasannya Bayu tadi, Pak. Dengan mengalikan bilangan yang sama. Nah, kita ketahui bahwa yang pertama itu kan 3x ditambah 6 dibagi dengan 2 dikali x sama dengan 2x ditambah 2 dibagi dengan x. Nah, untuk pertama kan kita menghilangkan penyebut dari 2x tambah 2 dibagi dengan x. Nah, itu sama-sama dikali dengan x. Sehingga ruas kanan dikali dengan x, di ruas kiri juga dikali dengan x. Nah, itu yang pertama. Sedangkan untuk 2x sendiri, itu sama juga kasusnya. Kita kalikan kedua ruas, itu dikali dengan 2x. Sehingga hasilnya sekian. Itu menurut saya, Pak. Oke, jadi sebenarnya itu dikalikan dengan bentuk yang sama ya. Dikalikan dengan x kali 2x, gitu kan. Kedua ruas dikalikan dengan x kali 2x. Yang kiri 2x-nya yang hilang, cancellation. Yang kanan x-nya yang dikanselasi. Jadilah x kali 3x plus 6 sama dengan 2x kali 2x plus 2. Itu sebenarnya yang sering disebut sebagai kali silang ya. Suara Bapak didengar nggak nih? Dengar, Bapak. Terdengar, Pak. Karena jaringan di sini bermasalah, ini agak masuk suaranya. Enggak ya? Jadi dari sana asal muasal kali silang itu. Sebenarnya dikalikan dengan objek yang sama sebenarnya, seperti yang tadi. Yang kalian lebih sering kenal dengan kali silang. Kalau secara konseptual nggak ada konsep kali silang. Perkalian gitu jadinya kan. Oke, lanjutkan. Jadi hasil penyelesaiannya apa? Pertiwi? Ya, jadi hasilnya itu 3x kuadrat ditambah dengan 6x sama dengan 4x kuadrat tambah 4x. Nah, habis itu dipindah ruas. Pindah ruas lagi? Ya, jadinya pindah ruas lagi? Pindah ruas? Ya, untuk sama dengan 0, Bapak. 4x kuadratnya sama 3x kuadratnya. Pindah ruas ya? Suara saya masih bisa masuk nih suaranya? Masih. Masih ya? Bapak, kedua ruasnya itu dikurangi dengan 4x kuadrat Ya. tambah 4x. Kedua ruas dikurangi dengan x kuadrat jadinya? X kuadrat dikurang 2x sama dengan 0. Oh, kok bisa jadi? Kan katanya dikurangi 4x kuadrat. Yang kiri kan harusnya jadinya negatif x kuadrat loh. Nanti siswa yang baru belajar tuh kan bingung kalau gitu. Dikurang 4x kuadrat tambah 4x, Bapak. Harus dikurangi dengan 4x kuadrat plus 4x, itu maksudnya? Ini. Iya. Ya.
Ratna Kusuma? Ratna? Iya, Bapak. Coba Ratna lanjutkan penjelasannya. Oke, jadi ini kan sama-sama, kedua ruas sama-sama dikurangi 4x kuadrat ditambah 4x. Jadi hasilnya itu Hasilnya apa jadinya? hasilnya itu negatif x kuadrat ditambah 2. Tambah 2x. Ditambah 2x. Selanjutnya kita sederhanakan, kita kalikan dengan negatif 1, jadi x kuadrat dikurangi 2x. Selanjutnya kita faktorkan x dikali. Pertanyaan Bapak, ini SMP kelas 1 sudah dapat faktoran atau belum? Belum, Bapak. Nah, gitu udah jadinya gimana? Jadinya mereka jawab nanti itu. Ini untuk soal host untuk materi apa ini? Bilangan Bapak, Materi bilangan? yang operasi itu. Atau materi apa? Kenapa? Materi apa? Sarna? Itu awalnya mau dipakai di materi bilangan, Bapak. Ya, gimana, Ratna? Mohon maaf, ini koneksi di Bapak bermasalah. Materi bilangan ya? Enggak, Bapak. Nah, itu yang perlu diperhatikan juga ya ketika membuat soal hots, materi atau konsep-konsep yang diperlukan oleh siswa untuk bisa menjawab soal itu sudah mereka dapatkan apa belum? Sehingga kita ingin memacu kemampuan mereka berpikir kritis, malah nggak bisa berpikir di alatnya. Kalau mereka belum bisa memfaktoran, nggak bisa jadinya mencari itu. Ya? Oke, misalkan ini sudah materi gabungan, misalkan sudah sampai di pemfaktoran. Jawabannya berapa? Jawabannya jadinya X yang murni berapa? Jawabannya itu X sama dengan 0 atau X sama dengan 2. Boleh X-nya 0? Enggak, jadi Tidak ya. Tadi X dan Y itu apa? Bilangan? Bulat? bilangan bulat positif. Bilang bulat apa bilang positif ya? Bilang bulat positif apa bilangan bulat saja? Coba lihat soalnya ke atas lagi. Siapa yang sini? Sopana. Sopana. Sudah saya scroll ke atas, Bapak. Bilangan bulat positif, Bapak. Bilangan bulat positif. Ini operasinya ini tertutup apa tidak? Jadi kan ada beberapa sifat operasi kan tertutup, komutatif, sudatif kan. Ini operasi plus yang di lingkar ini positif, ini tertutup apa tidak? Yang mana, Bapak? Tertutup apa tidak? Yang mana? Maaf.
Gimana? Coba diulangi. Belum Bapak dengar tadi. Maaf, yang mana penjumlahan yang dimaksud? Yang didefinisikan itu. Yang plus ada lingkarannya itu. Itu operasinya tertutup apa tidak? Tertutup apa tidak? Mani, Sapana, Ratna, sama Bayu. Tertutup, Bapak. Tertutup ya. X-nya 2 dan 3. Coba. X-nya 2, Y-nya 3. Hasilnya berapa? Berapa hasilnya? 5/6? Bilangan bulat positif? Iya. Iya. Bilangan pecahan, Bapak. Jadi ini tertutup atau tidak di bilangan bulat positif? Jadi masih tertutup ya karena dia positif ya? Masih ya? Masih. Apa sih makna tertutup itu? Apa makna tertutup itu? A tambah B sama dengan C, nilai C-nya itu bilangan bulat. AB-nya bulat maksudnya kan tertutup di bilangan bulat ini kan? Semuanya bilangan bulat. Sekarang ini gimana nih? Hasilnya Operasinya bilangan ini di pecahan. bilangan bulat apa bilangan positif saja? Ini kan bahasanya bilangan bulat positif loh. Ini operasi ini didefinisikan pada bilangan apa? Pertanyaan Bapak. Pada bilangan apa didefinisikan? Bulat positif. Oke, gimana? Didefinisikan pada himpunan apa itu? Bilangan bulat positif, Bapak.
Ya, ada gimana nih? Kok ada yang jawab? Yang buat soal siapa nih? Kalian ada yang buat soal toh? Ini operasinya ini didefinikan di himpunan apa? Bilangan bulat positif, Bapak. Bilangan bulat positif. Iya. Kemudian tertutup apa enggak nih operasinya? Untuk bilangan bulat positifnya tertutup. Tertutup. Apa sih makna tertutup itu? Untuk setiap Apa bilangan makna A tertutup? dan B, bilangan Ya, setiap A, setiap A B bilang bulat positif, hasilnya juga bilangan bulat positif. hasilnya juga bilang bulat positif. Ya. Terus sekarang saya ambil 2 dan 3 itu bilang bulat positif enggak? Iya. Hasilnya berapa? 5/6, Bapak. Bilang bulat positif ya? Bilangan pecahan. Terus tadi tertutup apa tidak jadinya? Jadinya operasinya tertutup apa tidak? Tidak terbuka, Bapak. Gimana? Kesimpulan kalian gimana? Jadi kesimpulannya, operasi yang kalian buat itu operasi yang tertutup, ada bilang bulat positif apa bukan? Bukan, Bapak. Bukan tertutup. Kenapa bisa kalian disimpulkan di sana? Ya. Maaf, Bapak kurang jelas dengar suaranya, Mani. Kesimpulannya bukan tertutup, Bapak. Karena hasilnya bisa bilangan pecahan juga. Nah, kayak gitu ya. Jadi operasi itu bukanlah bersifat tertutup ya. Iya, Bapak. Jadi ketika soal dimasuk ke soal force, di kemampuan tingkat tinggi tidak cukup hanya materi-materi dasar yang ada di SMP atau SMA saja. Terkadang juga secara teoritis akan terkait dengan materi yang lebih tinggi. Seperti ini kan tertutup atau tidaknya kan, karena harus kuat pemahaman tentang struktural jabarnya juga di sana kan, ada operasi di sana kan. Jadi itu bisa kita gunakan sebagai contoh-contoh untuk menarik atau untuk meningkatkan
kualitas soalnya. Jadi konsepnya lebih kuat jadinya di sana. Dan juga untuk kita lebih hati-hati, ini benar nggak nih operasinya tertutup? Kita buat operasi, benar nggak hasilnya nanti bilang boleh positif juga? Karena semesta pembicaraan kita ini masih bilang bulat. Hasilnya pecahan mereka nggak bisa kerja takutnya, gitu kan? Kita bicara tentang bilangan bulat, tapi kalau hasilnya mereka harus mengoperasikan bilangan pecahan, apakah sudah sampai di sana materinya? Padahal muncul bakalan pecahan, kan nggak bisa mereka kerjakan, karena konsepnya mereka dapatkan. Walaupun dia sudah mereka dapatkan, sebenarnya. Oke? Masih dengar ya? Bisa dengar suara Bapak ya? Masih Pak. Iya, Pak. Oke, untuk hari ini Bapak cukupkan dulu ya, karena kayaknya kurang kondusif kuliahnya karena terkendala jaringan. Ya, Anggi Pak. Recording stopped. untuk besok bagaimana? Kita Pak lihat dulu ya. Kemarin Bapak sudah iakan jam paginya. Oke, sebentar. Kemarin jam berapa rencananya untuk pertemuan besok? Jam 8 pagi nih Pak, waktu Indonesia Timur. Tengah. Oke. Kalau diundur sekitar jam 10-an, kalian udah ada kuliah jam 10? Jam 10 ke atas itu? Ada kuliah nggak? Untuk di jadwal prodi Nike sendiri tidak ada. Karena Pak lupa Tapi besok kan ada kuliah Wenten ada jam 7.30. Anggi Bapak, dari jadwal prodi sendiri untuk pendidikan matematika ini kan Wenten Pak. Tapi untuk ada beberapa mahasiswa yang kemungkinan ada lintas prodinya Bapak. Mungkin bisa langsung di sini Pak, untuk mahasiswa yang ada lintas prodi pada jam 10. Apakah ada dari teman-teman? Saya kosong. Yang lain biar tidak langsung di sini kita dapat jawaban. Kosong. Ada lagi? Ya, gimana? Jadwal versi. Gimana Janta? Ini Pak masih diskusi jadwal kosong sekalian. Apakah ada yang jadwal di jam itu? Oke, ya. Sepertinya Silakan kosong. ya, silakan ya. Bapak leave room dulu ya. Ya. Ini kayaknya kurang nyaman sekali, setiap 1 menit hilang. Oke, mohon maaf adik-adik ya. Ya. Anggi Bapak, terima kasih Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Bapak. Selamat pagi. Terima kasih, Bapak. Gimana, Riz? Oh iya dari teman-teman gimana biar nggak langsung di sini langsung habis ini kita langsung gini. Ada jadwal lintas prodi Aku kosong. terutama untuk yang gini yang presentasi besok room 2. Nggak ada ya. Dari UNED gimana? Kosong, coba. Oke, berarti jam 10 besok semua bisa ya? Oke. Oke, jam 10. Sukses semua yuk. Ya, semua.